Pagi ini saya sedang bersama Pak Haji Yomanius Untung. Selamat pagi Kang, Gerujung Anjing. Selamat pagi Sampurasun. Rampes. Nah, Kang Haji Untung ini kita kenal salah satu tokoh politik di Jawa Barat yang juga sekretaris Depdar Soksi Jawa Barat. Kang Untung, bersama Kang Untung kita akan coba berbicara banyak hal tentang politik kekinian, tentang hasil pileg kemarin dan juga proyeksi nanti pilkada ke depan. Nah, sebelum ke sana mari kita kenal lebih dekat Kang Haji Untung. Kang Haji Untung ini kan mengawali terjun ke dunia politik sejak kapan? Saya masuk ber-KTA partai politik itu tahun 89. 89 ya. Berarti itu saat masih aktif kuliah berarti? Masih aktif kuliah. Jadi sekitar 35 tahun yang lalu ya. 35 tahun yang lalu. Ya, Betul. 89. Ya, itu waktu itu berarti salurannya melalui apa tuh waktu berpolitik di tingkat mahasiswa? Saya memulai aktif setelah selesai kegiatan di Senat Mahasiswa, karena pada waktu itu belum ada Senat Mahasiswa perguruan tinggi. Jadi saya aktif di mahasiswa ekstra, yaitu di Fokus Mater. Fokus Mater itu Forum Komunikasi Studi Kekaryaaan adalah lembaga konsentrasinya Soksi ya, di Jawa Barat. Dan saya memulai aktif di tahun 89 dan mulai kemudian di sana bersentuhan dengan dunia politik praktis, yaitu dengan Partai Golkar. Itu hubungan antara Soksi dengan Partai Golkar adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan seperti hanya di sepengetahuan, karena Golkar itu lahir dari rahim Soksi. Pada awal mulanya itu ketertarikan ke dunia politik pada saat dari mahasiswa, apa yang menjadi motivasinya? Itu menjadi aminya. passion aja bagi kita, karena kita seringkali mencermati tentang perkembangan politik global. Dulu salah satu referensi kita untuk berbincang politik adalah dialog-dialog di media yang masih terbatas. Ya. Tapi juga kita memiliki kebiasaan diskusi-diskusi yang tentu ini ternyata mempengaruhi kebiasaan kita. Ini yang menjadikan kemudian saya tanda kutip terseret ke dunia politik. Oh, dari situ kemudian kan Kang Untung juga dikenal sebagai salah satu tokoh pemuda di Jawa Barat ya, karena pernah juga memimpin KNPI. Gimana kalau kita lihat timelinenya kurang lebih jalan pergerakannya Kang Haji Untung? Ya, di tahun 90-an, 96 itu saya ketua Baporda Fokus Mater Jawa Barat. Oh ya. Dan pada waktu itu saya sudah mulai berkenalan dengan KNPI. Sungguhnya di masa saya aktif di Senat kampus, itu saya juga pernah berkenalan dengan KNPI pada saat ada macam contoh KNPI nasional ke Jawa Barat yang waktu itu ketua umumnya Kang Tubagus Haryono. Nah, kesininya kemudian kami aktif di Fokus Mater, kemudian aktif di KNPI mulai kemudian tahun 97 saya menjadi salah satu pengurus KNPI Jawa Barat. Sebelum Fokus Mater itu udah jadi pengurus dulu berarti? Enggak. Fokus Mater dulu. Oh, Fokus Mater. Fokus Mater dulu. Setelah beres Fokus Mater saya masuk menjadi pengurus KNPI, dan selanjutnya saya menjadi ketua KNPI. Periode kapan Kang yang jadi ketuanya itu? Tahun 2001 sampai 2004. Oh, sampai 2004 ya. Itu
awal-awal reformasi ya. Jadi Iya. apa namanya, menjadi sebuah dinamika tersendiri tentu bagi Iya. aktivis mahasiswa pada saat itu. Memang ada sesuatu yang baru di masa kepengurusan saya, yaitu kepengurusan KNPI yang lebih beragam, lebih akomodatif, dan lebih variatif. Bahkan sumber kader, sumber pengurusnya juga lebih lebar. Dulu lebih tanda kutip dikuasain oleh organisasi yang seaspirasi dengan Golkar. Ya. Pada zaman saya lebih variatif lagi karena hampir semua kader muda partai di dalam partai Golkar juga diakomodir menjadi bagian dari pengurus KNPI Jawa Barat. Semisal sekretaris DPD KNPI Jawa Barat itu Saudara Alum adalah kader utama dari PAN. Iya, ya. Kang. Oke Kang, dan sekarang kan maju yang meloncat seperti yang kita. Kang Untung ini salah satu pengurus DPD Partai Golkar ya, wakil ketua bidang bidang kajian strategis. Ya. Jadi strategi pemenangan pemilihan legislatif kemarin maupun pilkada itu bagian dari apa yang disiapkan oleh Kang Untung. Barangkali Ya, saya menjadi bagian yang kemudian bersama-sama dengan komponen yang lain di kepengurusan Partai Golkar Jawa Barat meracik bagaimana kemudian mempersiapkan kemenangan Partai Golkar di pileg legislatif yang lalu. Nah, sebelum kita nanti bahas lebih jauh tentang apa yang kemarin dikerjakan Partai Golkar sehingga bisa menjadi atau bisa memberikan sumbangsi suara yang sangat besar di pemerintahan sebelumnya, saya ingin juga tadi kaitannya dengan soal sumber kader dan lain-lain ya. Jadi, nah kan Kang Haji Untung ini sekretaris DPD Soksi Jawa Barat. Bagaimana kira-kira peran ormas pendiri ini juga untuk membantu menyiapkan kader itu? Ya, seperti halnya tadi di awal saya sampaikan bahwa Soksi dengan Golkar itu seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisah. Dan tentu di dalam produksi hari ini peran serta kecil itu juga tidak bisa diperhatikan. Misal kita melihat keterukuran kinerja Soksi di kader-kadernya itu ditunjukkan dengan adanya 8 kader Soksi yang kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Golkar yang jumlah keseluruhannya adalah 19. Ada 19 anggota fraksi Partai Golkar yang terpilih di DPRD Jawa Barat dan 8 di antaranya adalah Kader Soksi. Artinya bahwa tidak ada keseluruhan bagaimana kemudian strategi ini 53 anggota DPRD terpilih di Kabupaten Kota yang dari sumber Bertop juga. Dari total berapa suara kursi Partai Golkar Jawa Barat? 207 untuk DPRD Kabupaten Kota di Jawa Barat. Iya. 53 diantaranya merupakan kader Soksi. Iya. Di tingkat nasional juga kan kita Soksi memberikan sumbangsi yang cukup besar ya nanti Ya, di Jawa Barat. Alhamdulillah. Siapa aja atau berapa orang kira-kira? Ada beberapa yang saya lihat seperti Kang Tinggu Najar ya. Dewi Asmara ya. Kemudian kader muda Golkar juga kader andalan dari Soksi Putri Komarudin ya. Kemudian juga banyak yang lain yang kemudian dapat kepercayaan untuk menjadi anggota DPR RI. Baik Kang, jadi itu kiprah Kang Haji Untung di dalam pergerakan tadi kaitannya dengan mahasiswa, kemudian masuk ke politik, kemudian sebelum ke politik di pergerakan pemuda dulu ya di KNPI. Pada saat yang sama juga melakukan atau terlibat atau turut berproses dalam kaderisasi Partai Golkar sehingga terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya di beberapa periode sebelumnya, dan periode sekarang
terpilih kembali untuk 2024-2029, dan kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan apa yang dilakukan Partai Golongan lain setelah break yang satu ini ya. Berhasilan itu kan buah ya. Kita ingin kita buka bicara apa sebetulnya yang dilakukan, apa yang kemarin disiapkan oleh Partai Golkar sehingga bisa menaikkan secara signifikan jumlah suara maupun jumlah kursi. Kebetulan Pak atau Kang Haji Untung ini juga selain Wakil Ketua Bidang Kebijakan Strategis merupakan Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat. Jadi sangat tepat ketika kita berbicara proses bagaimana pileg kemarin berlangsung maupun juga pilpres. Apa aja kemarin yang dilakukan, Kang? Sampai bisa mengatur. Seingat saya memang Ketua Golkar Jawa Barat ini sudah sejak awal memiliki pedoman bahwa apapun yang kita lakukan, kinerja partai yang kita lakukan itu harus terukur. Salah satu implementasi dari keterukuran itu adalah yang pertama perencanaan yang hikmat. Kemudian yang kedua persiapan yang terencana dan jelas terukur. Yang ketiga timeline yang harus ketat, dan yang keempat targeting yang harus jelas, realistis, dan berbasis pada kebutuhan Partai Golkar. Nah, salah satu komponen besar kita adalah mempersiapkan calon legislatif melalui kegiatan upgrading bagi calon legislatif, yaitu lewat pendidikan politik. Ya, ternyata pendidikan politik dengan materi-materi yang terkait dengan masalah kepemiluan, tentang masalah kebijakan Partai Golkar, dan juga terkait dengan targeting Partai Golkar itu sangat memotivasi calon legislatif untuk kemudian mempersiapkan diri di masing-masing lingkungannya, dan itu menurut saya menjadi sangat ikut mempengaruhi kinerja dari Partai Golkar. Nah, karena kalau kita lihat dari materi pendidikan politiknya itu adalah terkait dengan bagaimana kampanye, bagaimana sosialisasinya, bagaimana kemudian kanvassing, bagaimana terkait dengan door-to-door-nya, bagaimana dengan targetnya, bagaimana dengan serangan udaranya, kemudian serangan darat dan sebagainya. Itu karena terukur dan sistematis, maka mempengaruhi juga sinergi gerak langkah dari para calon yang besar. Dan menurut saya itu ada korelasi signifikan dengan hasil yang kita. Berapa kali kemarin melakukan pendidikan politik? Kita melaksanakan 5 kali pendidikan politik, plus kemudian 2 kali pendidikan politik tambahan di luar kegiatan pendidikan politik di Kabupaten Kota. Jadi kegiatan pendidikan politik di tingkat provinsi ditindaklanjuti dengan pendidikan politik di Kabupaten Kota. Ya. Sehingga prinsip-prinsip kebijakan itu juga terjaga dan kemudian diimplementasikan turunannya di Kabupaten Kota. Ini menurut saya adalah satu pilar kesehatan kita karena prinsip tadi seperti. Jadi 5 itu khusus artinya untuk calon legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Iya, dipersiapkan untuk bakal calon dulu bakal calon legislatif DPRD. Melibatkan siapa saja waktu itu pendidikan politik? Apakah internal Partai Golkar atau melibatkan juga lembaga-lembaga riset atau lembaga konsultan komunikasi dan lain-lain? Ya, yang pertama dari sisi peserta yang terlibat di dalam kegiatan tersebut adalah pertama tentu dari kepengurusan Partai Golkar, yang kedua terkait dengan unsur organisasi kemasyarakatan yang tergabung di Partai Golkar. Kemudian yang selanjutnya kita juga mengakomodir tokoh-tokoh masyarakat yang potensial yang kemudian berminat bergabung dengan Partai Golkar, dan para incumbent Mantan kepala daerah. incumbent anggota DPR. Anggota DPR. Ya. Nah itu, dan pematerinya
itu sangat beragam, dari internalnya berbicara tentang kebijakan Partai Golkar, kemudian dari kalangan akademis terkait dengan pendekatan-pendekatan tentang pemilu dari sisi akademis, kemudian juga dari lembaga-lembaga survei yang menunjukkan tentang hasil survei di tengah waktu tertentu. Oke, ini pertanyaan yang barangkali lebih mendalam ya, lebih fundamental ya. Kan kalau bicara kita mau pragmatis dalam artian kita mengejar suara, itu kan tren sekarang, katakanlah misalnya money politik juga bisa melakukan itu. Tapi sebenarnya cita-cita atau yang ingin dibangun oleh Partai Golkar menyiapkan kader-kader itu, kader yang seperti apa sebelumnya? Gini, kita jangan terjebak pada pendekatan pragmatis bahwa kalau kita punya uang, kita punya logistik, kemudian kita akan punya potensi menang. Belum tentu. Karena kalau kita lihat banyak calon legislatif dan Polri yang banyak uangnya, kuat logistiknya, kalah. Kalah oleh apa? Kalah oleh calon legislatif yang sempat mengalami proses upgrading di perencanaannya, di pelaksanaannya, di aksinya, sehingga semuanya terukur. Nah, ternyata ini pola seperti ini bisa mengalahkan caleg-caleg yang hanya berorientasi dua hal tadi, tentang uang, tentang Jadi sebenarnya kalau tadi targetnya itu hanya meraih suara, kalau ini lebih tinggi ya, berarti lebih menyiapkan kader yang berkualitas yang kemudian bisa menerjemahkan dalam sebuah gerakan kampanye dan lain-lain gitu ya. ya, karena kita membawa misi partai. Jadi kita tidak hanya mendagangkan pribadi calon legislatif yang pengurusnya, tapi juga kita kemudian mengkampanyekan Partai Golkar, membangun persepsi positif Partai Golkar di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemilih, dan kemudian menyampaikan visi misi Partai Golkar, walaupun dengan bahasa-bahasa yang lebih Kalau kaitannya dengan Pilpres barangkali ada, kan Partai Golkar mencalonkan pasangan 02 ya, Prabowo Gibran. Ada kaitan nggak kenaikan suara Partai Golkar, raihan suara Partai Golkar itu dengan calon presiden yang kemudian diusung? tentu dalam kajian kita terjadi ada korelasi signifikan antara calon presiden dengan kinerja dan hasil pilpres dan pileg, yaitu bahwa persepsi calon presiden walaupun bukan dari Partai Golkar, tapi publik melihat bahwa Pak Prabowo itu tidak ditiba dengan sehingga persepsi positif calon presiden dan persepsi positifnya Partai Golkar itu menjadikan suara Partai Golkar naik. Dan sebaliknya pemilih Partai Golkar itu dengan mudah memilih Pak Prabowo karena itu masih identik. Hasil surveinya lebih dari 70% pemilih Partai Golkar memilih Pak Prabowo. Balai Soksi, tadi kita bicara tentang kaitan Pilpres, kegiatan pemilu yaitu Pileg dan Pilpres. Kita akan coba perdalam kembali kaitannya dengan Pilkada. Nah, nanti calon seperti apa yang akan diusung Partai Golkar, mekanisme penetapan calon seperti apa, kita lanjutkan setelah break. Terima kasih. Ya, Soksi, kita kembali dari Babakan Siliwangi. Tadi kita sedikit jalan mengitari forest walk di sini. Nah, kita bertemu dengan salah satu spot yang teduh sekaligus juga sejuk. Jadi Soksi atau podcast Suara Matraman ini bagian dari upaya Soksi mendukung tentang lingkungan hidup, gaya hidup yang sehat, termasuk ya tentu dalam politik yang sehat ya. Bersama Kang Haji Untung, Sekretaris Depidar Soksi Jawa Barat, kita akan melanjutkan. Kali ini kita akan ngobrol tentang Pilkada, Kang. Bagaimana strategi atau bagaimana kita menyiapkan
kader Partai Golkar untuk pilkada yang akan dilaksanakan 27 November nanti ya, Kak. Kira-kira persiapannya sekarang sudah seperti apa nih menjelang itu? Ya, ini persiapan yang sudah lama, bahkan sudah hampir 2 tahun dipersiapkan untuk fase pilkada itu. Yaitu dimulai sejak diputuskan oleh DPP Partai Golkar untuk menugaskan para calon legislatif, menugaskan para calon kepala daerah, tapi masih dalam status bakal calon, untuk menunjukkan kesungguhan yang bersangkutan melalui kontribusi partisipasi pemenangan pileg dan pilpres. Jadi setahun sebelumnya itu sudah dipersiapkan nama-nama yang diakomodir dan kemudian ditugaskan. Di sana juga kita ingin membaca kesungguhan mereka untuk berkontribusi dalam momentum politik pileg dan pilpres. Nah, tahap selanjutnya adalah kemudian kita mengakomodir setelah mengevaluasi para bakal calon yang memang ditugaskan menjadi fungsionaris pusat atau fungsionaris provinsi untuk bakal calon kepala daerah, diinventarisir dan kemudian diputuskan melalui mekanisme partai, si A, si B untuk pilgub, si C, si D untuk kabupaten dan seterusnya. Itu kemudian disampaikan ke DPP, dan nanti DPP kemudian menerbitkan keputusan rekomendasi kepada yang bersangkutan untuk diuji eksistensi yang bersangkutan di masyarakat melalui apa? Melalui survei. Ya. Jadi ada 3 tahap survei. Survei pertama sudah dilaksanakan, kemudian survei kedua Juli ini dilaksanakan, dan survei ketiga adalah survei pasangan juga. Nah, di sana kita akan menjadikan survei sebagai referensi pengambilan keputusan dari DPP tentang siapa calon kepala daerah yang potensial dan berpasangan dengan siapa. Ya, kira begitu. Jadi nunggu survei Juli dulu berarti sebelum. Jadi survei yang pertama Juni sudah dilaksanakan. Awal Juni kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan elektabilitas, popularitas, akseptabilitas para calon kepala daerah dari Partai Golkar, dan kemudian kita punya waktu untuk mengenjot mereka yang masih relatif agak rendah, kemudian menjaga elektabilitas bagi yang sudah relatif bagus, bahkan mendorong supaya lebih bagus lagi dan sehingga pada posisi lebih mantap lagi. Tadi kan kalau soal elektabilitas diukur lewat survei yang berjenjang, survei yang bergulir 2-3 kali sampai nanti Agustus itu. Tapi di luar soal elektabilitas, Kang, sebenarnya kader Partai Golkar yang seperti apa yang dipersiapkan oleh DPD Partai Golkar Jawa Barat itu? Secara kriteria lah misalnya, secara pertimbangan-pertimbangan yang tentu yang pertama, mereka siapapun mereka yang dicalonkan menjadi kepala daerah adalah mereka yang pertama memahami betul tentang elan perjuangan Partai Golkar, visi misi Partai Golkar, dan kemudian dengan segala upaya memperjuangkan visi Partai Golkar, misi Partai Golkar di tengah-tengah masyarakat. Itu dari aspek ideologis. Yang kedua, tentu para calon kepala daerah juga akan diuji akseptabilitasnya, terima tidaknya di masyarakat. Maka tolok ukur yang relevan adalah survei. Misalnya kita akan membaca bagaimana kemudian survei itu menjadi bagian dari semacam bahan rekomendasi dari DPP untuk menentukan pasangan kepala daerah.
Ya, itu kan kalau dari sisi survei, dari sisi ideologis gitu ya. Nah, di antara dua pertimbangan tadi, dua bahan yang menjadi rekomendasi PDPP itu sudah terjaring berapa banyak di daerah mana saja? Semua kabupaten kota sudah melaksanakan survei yang pertama dan akan mempersiapkan survei yang kedua. Kemudian juga untuk gubernur juga sudah dilakukan survei yang pertama, sedang persiapan untuk survei yang kedua, dan semua calon kepala daerah yang telah mengikuti survei yang pertama kemudian mendapatkan semacam panduan untuk menggenjot terus elektabilitasnya, sehingga di survei kedua akan jauh lebih bagus lagi. Kalau di spill sedikit barangkali ya, itu daerah mana saja yang sudah lebih mengerucut lah kan, kurang lebih di mana aja? Kabupaten kota juga ada yang sudah relatif satu nama, ada yang masih 3-4 nama, sangat variatif. Satu ya. Tapi di daerah mana saja atau di kabupaten mana saja yang Golkar cukup untuk mencalonkan sendiri? Lagian kursinya cukup lah. Ya, ada beberapa kabupaten kota semisal Indramayu itu cukup satu partai, yaitu Partai Golkar, dan bisa memenuhi persyaratan. Indramayu ya, kemudian Sumedang Sumedang, ya, ya. kemudian ada lagi beberapa ya yang memenuhi persyaratan, sehingga kita tidak menghadapi kesulitan untuk membangun koalisi. Tetapi walaupun sudah memenuhi persyaratan prosedural, Partai Golkar membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai lain, karena semangat kita adalah semangat untuk membangun bangsa ini. Semangat kebersamaan menjadi bagian pilar dari Tadi nah ini untuk soal koalisi ya. Tadi kan untuk yang bisa mencalonkan sendiri atau tetap berkoalisi. Nah, ini terutama yang daerah-daerah yang itu tidak cukup untuk mencalonkan sendiri. Kira-kira pertimbangan dalam berkoalisi itu apa, Kang? Yang pertama, pasti kita mengajak serta koalisi yang sudah memiliki chemistry dengan kita. Yang kedua, kita kan sudah berkoalisi di Pilpres kemarin. Melalui KIM ini. Dan koalisi Indonesia Maju ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk ditindaklanjutin menjadi koalisi di kabupaten kota, sesuai dengan kebutuhan di kabupaten kota. Ya. Jadi itu menjadi referensi. Tetapi kita sebagai partai terbuka juga masih membuka peluang berkoalisi dengan partai-partai yang lain yang memang tadi saya sampaikan chemistry. Chemistry dalam arti yang luas. Ya, ya. Nah, kalau dari internal sendiri ada di mana saja potensi kader Soksi yang dibidik untuk maju di pilkada ini? Ya, di beberapa daerah kita melihat ada beberapa kader partai Golkar yang dari seksi, misal dari Indramayu. Di Indramayu tentu kader utama Soksi yang terpilih menjadi anggota DPR RI, tetapi dipersiapkan juga, ditugaskan juga untuk maju di pilkada Indramayu, Bung Daniel. Saya pikir kita punya optimisme karena Bung Dani sebagai kader utama Soksi itu memiliki rekam jejak yang handal. Salah satu wakil ketua umum Depina Soksi kalau tidak Iya, salah, Mas Daniel. Oke, Kang. Nah, kalau kita lihat dari 27 kabupaten kota, nah ini setelah mempertimbangkan tadi konstelasi terus raihan suara dan lain-lain, bidik berapa daerah yang kira-kira Golkar bidik berapa persen atau berapa daerah yang dibidik? Ya, sesuai dengan kebijakan Partai Golkar, kita ditargetkan 60% kabupaten kota itu harus menang. Harus menang. Baik mandiri maupun berkoalisi. Ya.
harus menang. Kira-kira ada 17 kabupaten kota yang ditargetkan untuk dimenangkan. Itu linear dengan suara raihan Partai Golkar kemarin mereka atau Linear dengan kebijakan partai. linear dengan kebijakan partai? Oke, terima kasih Kang Hadi Untung, Oke. Sekretaris DPD Darsopsi Jawa Barat, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Kita sudah berbincang santai di suasana yang sangat segar, yang sangat rimbun di hutan kota Babakan Siliwangi. Kabarnya Soksi, itulah obrolan santai edisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di edisi yang akan datang.